aja mungkin ya Bapak Ibu, eh, terkait dengan survei lingkungan belajar ini memang sebetulnya sudah ada dalam pos AN, hanya saja sosialisasinya yang mendadak karena kita juga menunggu dashboard dashboard yang akan dipakai oleh survei lingkungan belajar khusus tenaga pendidik dan pendidik. Dalam peraturan Kepala Badan Standar dan Kurikulum Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 030-PG dan .00/2021 bahwasannya Mangga Pak Hendrik tos tiasa pinten. Siap. Nah, Prantos muncul, Pak. Ada ya? Ayah. Siap. Sudah. Ini adalah dasar hukumnya yaitu pos AN, di mana survei lingkungan belajar itu yang bertujuan memotret berbagai aspek dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Sehingga hasil asesmen secara komprehensif memberikan profil satuan pendidikan yang dari input proses ke output, sehingga dapat respon yang diberikan terhadap hasil mencerminkan kondisi dari satuan pendidikan di wilayah atau di bawah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian. Jadi proses asesmen lingkungan survei lingkungan belajar ini contohnya seperti ilustrasi di gambar ini itu adalah cerminan dari apa yang kita isi. Ketika kita isi survei lingkungan belajar itu dengan jujur, kemudian datanya sesuai dengan kondisi real di lapangan, maka itu akan menjadi tolak ukur ke depan. Sehingga ke depan nanti mungkin ada proses-proses atau evaluasi yang harus dilaksanakan. Sehingga nanti ada dalam proses hasil dari sini, kedepannya akan ada raport pendidikan, di mana raport pendidikan itu mungkin evaluasi untuk kami, Dinas Pendidikan Provinsi, kemudian cabang dinas dan Bapak Ibu sekalian. Apakah nanti saat pelaksanaan atau saat pembelajaran itu ada kekurangan, maka akan disampaikan atau dilakukan untuk perbaikan evaluasi tindak lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi ketika kita melihat hasil asesmen. Seperti inilah gambarannya mungkin ya. Nah, ini adalah hasil AN yang dimana bermanfaat bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan tindak lanjut perbaikan. Nah, di dalamnya ada kompetensi dan karakter peserta didik sebagai tujuan. Nah, ini kan bisa dapat memberikan umpan balik sebetulnya ya. Umpan balik, kompetensi dan karakter peserta didik yang dimana menjadi tujuan utama untuk pembelajaran. Kepala Satuan Pendidikan dapat mengevaluasi keberhasilan satuan pendidikannya, apakah literasinya kurang, kemudian numerisasinya rendah atau tinggi, kemudian juga infrastruktur yang ada di dalam sekolah itu menunjang atau tidak, itu juga bisa menjadi salah satu kompetensi dan untuk menjadikan evaluasi. Nah, tujuan dari asesmen itu untuk membuat satuan pendidikan yang efektif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham terkait dengan hal ini. Maka yang inti dari pembahasan ini adalah proses survei lingkungan belajar untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini Bapak Ibu adalah hasil rapor yang mungkin nanti Bapak Ibu kepala sekolah di Bekasi dapat menindaklanjuti hasil-hasil dari asesmen, baik itu siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, nanti ada
ada apa namanya user yang memang user sudah ada, apakah mungkin nanti menggunakan SSO Dapodik. Jadi akun Dapodik Bapak Ibu bisa diakses, tapi websitenya belum ada rilis gitu. Mudah-mudahan setelah pelaksanaan asesmen nanti ada rilis terkait dengan website raport ini, karena ini dibuat dari Paudikdasmen, jadi lingkupnya keseluruhan. Nah, ini Bapak Ibu yang inti dari acara hari ini. Sebetulnya sebentar, karena memang yang perlu kita tekankan adalah banyak kepala sekolah ataupun guru-guru yang belum tahu terkait dengan tata cara pelaksanaan pengisian survei lingkungan belajar. Nah, jadi Bapak Ibu nanti untuk peserta didik kan sudah dijelaskan oleh Pak KCD tadi, peserta didik untuk asesmen itu kelas menengah, dan untuk SMKPK juga ada kelas 10. Kemudian, nah pendidik itu pendidik yang memiliki atau terdaftar pada Dapodik, gitu. Dengan rentang waktu 2 hari selama periode pelaksanaan N, di mana 2 periode itu ada gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, untuk peserta pendidik dan pendidik dan kepala satuan pendidikan itu dibuat fleksibel, bisa melakukan di mana saja menggunakan gadget, laptop ataupun semacamnya yang terkoneksi dengan internet. Kemudian sudah mendapatkan token untuk SMK per hari ini sudah bisa diunduh atau dibagikan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini juga jadwal sinkronisasi bagi yang semi online sudah mulai muncul jadwalnya kapan. Nah, itu bisa sekalian untuk di-download kartu login untuk tenaga pendidik dan kepala satuan pendidikan. Begitu. Jadi Bapak Ibu nanti mengisinya sama berbarengan dengan jadwal asesmen sekolahnya masing-masing. Tetapi waktu pelaksanaannya untuk pendidik dan kepala satuan pendidikan itu dibuat fleksibel. Dengan asumsi nanti kemungkinan akan ada soal sebanyak 200 soal. Gitu. Soal survei lingkungan belajar. Itu berbentuk seperti apa soalnya saya juga belum melihat, karena akan berbeda antara kepala sekolah dengan guru. Nah, dashboard ini yang mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu kepala sekolah ke operator Dapodik atau proktor, di mana Bapak Ibu nanti bisa mencetak kartu login survei lingkungan belajar pada hari ini, Sabtu tanggal 18 September 2001, di http://dashboard.slb.kemdikbud.go.id. SLB itu singkatan dari survei lingkungan belajar ya, bukan sekolah luar biasa, karena kadang suka ada salah arti gitu. Nah, kemudian contoh kartu loginnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemungkinan untuk nick ini akan dibuang atau di-hide gitu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memasukkan nick melihat KTP-nya masing-masing. Tetapi untuk saat ini masih ada yang kalau nanti mungkin Bapak Ibu memprint, ada beberapa guru yang misalkan ternyata ada masih warna merah. Nah, warna merah itu keterangannya tidak sesuai, karena ketika Disduk Capil dengan data yang ada pada server Kemdikbud itu belum match. Jadi masih bisa diperbaharui, tapi perbaharuinya bukan di kita, bukan di ranah kita, antara Disduk Capil dengan KTP yang kita pegang. Nah, nanti bisa disinkronisasikan. Nah, tapi itu tidak masalah untuk melanjutkan survei lingkungan belajar ini. Jadi tetap bisa melaksanakan, hanya saja ada pemberitahuan. Nah, itu kebetulan pemberitahuan itu untuk Bapak Ibu nanti perbaiki kalau ada di sekolahnya ternyata guru-gurunya masih belum
sesuai antara data Disdukcapil dengan data Dapodik terbaru. Nah, ini contoh kartu loginnya. Nanti Bapak Ibu dapat login ke ke survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah contoh login ketika Bapak Ibu masuk ke survei lingkungan belajar. Nah, jadi aplikasi ini aplikasi mandiri khusus untuk survei lingkungan belajar, tidak berbarengan dengan aplikasi ANBK. Nah, ketika Bapak Ibu berada di luar ruangan pada saat pelaksanaan ANBK, tidak masalah, Bapak Ibu bisa mengisi di mana saja, kapan saja. Hanya yang pasti adalah gadget atau perangkat Bapak Ibu terkoneksi dengan internet. Nah, ini tampilan awalnya. Nanti ada NPSN, Bapak Ibu mengisi NPSN, kemudian mengisi token. Token akan dirilis atau dibagikan hari ini. Ketika Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu masih di sekolah, Bapak Ibu bisa langsung laksanakan. Jadi nanti tinggal share ke grup guru atau grup sekolah, guru-guru mana saja yang mengikuti survei lingkungan belajar. Nah, ini survei lingkungan belajar ini wajib karena ini mencerminkan kondisi sekolah kita. Jadi pusat ingin mengetahui kondisi Bekasi seperti apa gitu. Apakah nantinya mungkin dari segi sarana prasarananya seperti apa? Kemudian pembelajaran bagaimana? Nyusul. Kemudian proses lingkungan belajarnya seperti apa, sehingga nanti pusat itu dapat mapping tingkat pembelajaran yang baik. Nanti ada peran LPMP mungkin untuk tingkat kurikulumnya, karena akan disandingkan dengan hasil dari asesmen siswa. Nah, tentang waktu pengisian, Bapak Ibu, ini pelaksanaannya sama dengan ANBK. Jadi kalau bisa setelah selesai pelaksanaan ANBK, Bapak Ibu segera mengisi, gitu. Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah dapat langsung mengisi, gitu. Kemudian untuk websitenya, nah ini website ini Bapak Ibu bisa diinformasikan juga, website surveilingkunganbelajar.kemdikbud.go.id untuk diinformasikan agar tidak salah dalam mengakses yang lain. Nah, kemudian ini jadwal Bapak Ibu, jadwal persiapan pelaksanaan AN, Bapak Ibu juga sudah tahu, hanya saja ada gelombang. Nah, gelombang 1 itu adalah gelombang tanggal 20 dengan tanggal 21. Kemudian tanggal 22 dan 23 untuk gelombang 2. Nah, Bapak Ibu bisa memilih dalam rentang waktu itu sesuai dengan waktu pelaksanaan ANBK-nya gitu. Jadi Bapak Ibu misalkan gelombang 1, nah Bapak Ibu Senin Selasa itu pilih salah satu untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar itu. Jadi tidak perlu 2 hari saat pelaksanaannya, cukup 1 hari saja gitu. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu ternyata ada Bapak Ibu guru yang yang mengajar di sekolah lain dan terdaftar juga di Dapodik sekolah lainnya itu, maka Bapak Ibu juga wajib mengisi di sekolah yang satunya lagi gitu. Ataupun Bapak Ibu menjadi PLT di sekolah lain, maka Bapak Ibu juga akan mengisi di sekolah PLT-nya itu. Jadi tidak cukup satu mengisi gitu. Karena ini terkait dengan lembaga. Jadi bukan pribadi. Ini yang dinilai adalah lembaganya. Nah, Bapak Ibu mungkin ini Bapak Ibu juga sudah dapat dapat informasi ini. Nah, di sini sebetulnya ada
lebih dari 500 soal asesmen untuk semua jenjang. Kemudian ada menu coba AKM. Di sini Bapak Ibu bisa mencoba soal-soal khususnya untuk guru, soal-soal terkait dengan literasi dan numerisasi sesuai dengan jenjangnya. Nah, pemanfaatan menu coba AKM ini bisa menjadi bahan untuk bahan untuk tryout lah, katakanlah seperti itu. Jadi nanti ada soal-soal dari mulai PG, PG kompleks, menjodohkan dan sebagainya gitu. Nanti di hasil akhir itu ada scoring. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui siswa-siswa dari sampling ini lemahnya di mana, dan kemudian Bapak Ibu bisa merefleksikan untuk memperbaiki evaluasi sejak dini gitu. Nah, kalaupun misalkan ini ternyata Bapak Ibu dipakai untuk seluruh kelas atau kelas 11, misalkan ada yang beberapa ternyata orang tuanya kok hanya 45 saja yang diambil, memang itu adalah standar nasionalnya 45 orang. Nah, kalaupun misalkan teman-teman yang lain ya, atau Bapak Ibu guru mau mencoba seluruh kelas, maka aplikasi ini bisa digunakan. Jadi pusat sudah menyediakan di menu coba AKM itu ada soal-soal tentang berbagai macam soal, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan soal-soal yang ada di sana sampai ke hasil scoringnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download, bisa print, kemudian bisa dibagikan dan bisa menjadikan bahan evaluasi untuk sekolah terkait dengan asesmen nasional. Jadi untuk lebih pendalaman terkait soal-soal yang ada di pusat ini, sebetulnya ini soalnya grade kedua dari pusat, jadi mendekati yang akan di ANBK-kan lah, seperti itu ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak KCD, biaya AN Satuan Pendidikan dianggarkan oleh bantuan dana operasional BOS dan bantuan operasional BOP. Bantuan operasional pendidikan untuk yang negeri dan BPMU mungkin ya untuk swasta. Nah, ini ada di bab 4 satuannya, kalaupun misalkan satuannya besarannya tidak hampir sama dengan ANBK mungkin ya, tapi dikembalikan lagi ke satuan pendidikan yang memang mengetahui kondisi di lapangan. Mungkin Bapak Ibu itu yang kami dapat sampaikan, hanya penegasan untuk terkait dengan pelaksanaan survei lingkungan belajar, karena ini belum tersosialisasikan sehingga butuh waktu yang cepat, karena rilis dari aplikasi ini baru hari Kamis sepulang dari Jakarta, kemudian mencoba mengkomunikasikan dengan Pak Sekdis, dan akhirnya Pak Sekdis untuk memerintahkan segera koordinasi dengan cabang dinas untuk penyampaian survei lingkungan belajar ini. Walaupun memang di pos sudah ada, hanya saja belum merinci gitu. Nah, mudah-mudahan secara paparan ini dapat dipahami oleh teman-teman kepala sekolah di Kota Bekasi khususnya, dan juga bisa disampaikan kepada teman-teman guru di lingkungan SMK di Bekasi, sehingga untuk proses pelaksanaan survei lingkungan belajar ini dapat berjalan dengan lancar, karena survei lingkungan belajar ini dikhususkan untuk menjadi penilaian lembaga secara utuh, sehingga sebisa mungkin diisinya sesuai dengan kondisi apa adanya gitu. Jadi sejujur-jujurnya lah gitu. Dan sebetulnya ini tidak melihat tidak menjadikan dasar apapun nantinya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari pusat ataupun pimpinan di daerah terkait nanti hasil rapot dari keseluruhan asesmen. Mungkin itu Pak Wawan, Bapak Ibu sekalian, terima kasih.
Mohon maaf kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik, paparan materinya singkat, padat, jelas. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita sehingga tidak ngatau lagi pelaksanaannya. Teman-teman sekalian, yang pertama mungkin untuk apa namanya, link absen sudah tersedia di chatroom. Silakan teman-teman mengisi link absen di chatroom. Dan untuk selanjutnya, sebelum masuk ke tanya jawab, beberapa poin ini ternyata pendidik dan tenaga pendidik dan kepala sekolah juga sebagai peserta itu wajib. Bahkan tadi lebih dijelaskan lagi, kalau misalnya ada guru kita ngajar di 2 tempat atau 3 tempat, guru kita wajib mengisi ikut di tempat-tempat tersebut, baik 2 tempat atau 3 tempat, karena itu menyangkut dengan sekolah. Tentunya guru-guru kita yang wajib itu adalah guru-guru yang sudah masuk di di Dapodik ya. Terus silakan mungkin langsung berhubungan nanti dengan operator untuk mendapatkan token untuk menjadi peserta dalam pengisian angket lingkungan belajar ini. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman sekalian kita akan coba buka forum tanya jawab. Untuk forum tanya jawab ini kami persilakan kalau ada teman-teman yang ingin lebih mendapatkan kejelasan dari hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Endi. Untuk itu kami persilakan dengan terlebih dulu mengangkat tangan, silakan. Cuma banyak yang ditutup ini layarnya. Enggak ada. Dari Kesehatan Patriot ya, Ibu, tapi itu belum di-unmute itu. Masih di-unmute. Silakan di unmute-nya Pak, di. cukup Pak. Dari SMK Kesehatan Patriot. Oh 3, oh cukup, Ya, cukup enggak? Pak. Yang lainnya ada, enggak? Sudah cukup teman-teman semuanya? Oh iya, selamat datang juga tadi saya sampai lupa. Mohon maaf ada kualat saya. Selamat datang Bapak pengawas kita, Bapak Haji Hairudin dan juga Bapak Haji Mumuk ya. Mohon maaf telat. Selamat datang. Ntar saya cek, takutnya ada yang lain angkat tangan. Bekasi mah tos iya Pak, tos haratam. Sos hatam pisan Bekasi lah. Anu ya lagi anu ngawal guys Kang Henry langsung ya Bekasi. Siap, Bapak Ibu mungkin sudah cukup atau Pak Henry mungkin masih ada tambahan lagi atau cukup atau gimana? Mungkin yang untuk guru Bapak Ibu, guru itu kemungkinan tadi kan disampaikan 200 soal, 200 butir soal hanya untuk kepala sekolah berbeda gitu. Jadi butuh waktu ketika mengisi ya mungkin di sela-sela jam istirahat lah ya. Setelah istirahat mungkin tidak ada kegiatan, bisa diarahkan untuk mengerjakan secara tenang gitu, karena ada beberapa poin yang agak sama halnya seperti wawancara lah Pak, ada survei lingkungan belajarnya, jadi bukan soal-soal yang soal-soal yang biasa lah gitu ya. Jadi ada sama halnya soalnya dengan wawancara seperti itu. Jadi bisa diinformasikan mungkin nanti ke guru-guru posisi tidak sedang sibuk, jadi bisa fokus untuk mengerjakan soal ini. Mungkin itu Pak Wawan. Siap hatur nuhun. Ini tadi ini nih ada dari Pak Thayyib Rahman. Izin bertanya, tadi saya coba login tapi gagal, apakah karena belum dibuka aksesnya, katanya ke Pak Andri itu.
Kalau untuk SSO itu udah bisa Pak sebetulnya. Mungkin ada akun Dapodik SSO-nya sama atau tidak gitu. Oh, tapi kalau untuk linknya udah dibuka ya Kang itu ya. Ya, udah dibuka. Oke, Per siap. hari ini sudah dibuka untuk hari tanggal 18 ya. Tanggal 18 per hari ini sudah dibuka. Oke. Oke. Mungkin Sementara bisa ya di-refresh lagi. yang Siapa di tahu lagi chat penuh. yang di chat room karena mungkin sekarang banyak yang pakai jadinya takutnya penuh dan sebagainya, silakan dicoba terus. Yang di chat room mungkin cuma itu pertanyaannya, Pak Hendri. Mungkin insya Allah mungkin teman-teman bisa sambil jalan kalau misalnya ada kendala-kendala, tapi yang jelas bahwa ANBK ini tidak hanya dilaksanakan oleh siswa kita tapi oleh guru dan kepala sekolah juga untuk survei lingkungan belajarnya gitu ya. Ini ada Pak Toyib ya. Pak Toyib Rahman. Mohon maaf, login akun kepala sekolah di aplikasi survei lingkungan belajar. Ya betul, survei lingkungan belajar itu untuk login aplikasi kepala sekolah dan guru. Nah, untuk untuk tokennya itu di dashboard. Dashboard nanti mungkin saya share paparannya buat lebih jelas kaitan dengan di mana mendownload aplikasi dan di mana melaksanakan tesnya gitu. Jadi biar tidak salah. Oke, juga yang bawahnya itu mungkin Pak Untuk ini ya, guru dibatasin itu tangga ya, kan ya. dari Bulis Ambarsari, Ya. untuk guru ditentukan atau tidak. Guru itu semua, Bu. Jadi semua yang terdaftar di Dapodik itu mengisi. Jadi seluruh guru yang ada di Dapodik itu yang mengisi. Jadi kalaupun misalkan ternyata ada guru yang tidak terdaftar ya tidak usah diikutkan dulu, karena yang diikutkan itu per cut off tanggal 17 September Lagi itu jadi cut host off dulu. pengambilan data dari GTK, kemudian dari Dapodik dilimpahkan ke server integrasi. Jadi posisi sekarang semua guru yang terdaftar ada di dalam dashboard peserta saja yang mengikuti gitu. Kalaupun misalkan ada yang tertinggal, ya itu tidak mengikuti dulu, tidak masalah. Kemudian tadi Pak Anwar disebutkan bahwasanya SLB bisa dilakukan hari ini setelah ada token. Nah ya, aduh ke atas lagi. Sebelum Pak Anwar, bahasanya SL bisa dilakukan hari ini setelah ada token, terus disebutkan itu bisa dilakukan setelah ANBK selesai. Maksudnya ini Pak, kalau bisa dilaksanakan hari ini itu pencetakan tokennya Pak. Pencetakan tokennya hari ini baru dirilis tanggal 18, itu bisa didistribusikan. Kemudian untuk pelaksanaannya sesuai dengan jadwal pelaksanaan ANBK sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kalau misalkan sekolahnya di gelombang pertama, ya pelaksanaannya rentang 2 hari pelaksanaan itu. Bisa milih hari Senin atau Selasa. Kemudian untuk untuk gelombang 2 ya Rabu dan Kamis gitu. Begitu Pak. Untuk kepala sekolah jumlah soalnya berapa? Nah ini kepala sekolah kemarin juga belum diinformasikan, yang pasti lebih sedikit dari guru gitu, karena berkaitan dengan kebijakan mungkin ya untuk kepala sekolah itu surveinya. Kemudian jika guru yang sudah tidak mengajar di satuan pendidikan gimana? Nah kalaupun misalkan ternyata guru itu sudah tidak mengajar di sekolah A, tetapi pada Dapodiknya masih terdaftar, maka itu bisa dicoret saja Bu, tidak perlu diisi. Itu tidak perlu diisi. Kemudian sekolah SMK 8 nanti. Ya, SMK 8. Nah, itu nanti menu untuk siapa yang mengisi dan tidak itu ada di dashboard. Menu dashboard yang tadi Bapak Ibu download token. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau misalkan ternyata dalam satu sekolah itu ada yang WFH, ada yang WFH.
Nah, jadi posisi WFH-nya itu ternyata belum ada yang mengisi. Nah, ibu bapak bisa melihat di website dashboard yang login dengan akun SSO Dapodik tadi. Jadi bapak ibu rekapannya ada di sana. Nah, bisa bisa melakukan pengecekan, kemudian proses tindak lanjutnya seperti apa, bisa mengingatkan kembali teman-teman ya, guru yang belum mengisi. Nanti ada rekapannya di sana, jadi sudah tinggal dicek saja gitu. Kemudian saya sudah mencetak kartu login, hanya saja ketika mencoba login menggunakan akun kepala sekolah dan login, sedangkan ada data kan belum dibuka Pak untuk Pak Toyib. Ini pelaksanaannya nanti Pak, hari Bapak Pak Toyib SMK itu pelaksanaannya kalau misalnya gelombang 1, Bapak pelaksanaannya di gelombang 1. Memang belum dibuka Pak. Gitu. Kalau sekarang itu hanya untuk pencetakan kartu login saja. Gitu. Kartu login dicetak sekarang, kemudian didistribusikan ke guru. Nah, nanti pelaksanaannya itu di hari Senin atau rentang hari Senin sampai Kamis gitu. Tergantung gelombang Bapak Ibu melaksanakan ANBK-nya kapan. Gitu. Mohon izin bertanya, untuk token guru dan kasih itu didapat dari proktor atau operator Dapodik. Tadi sudah dijelaskan Bu di dashboard website yang tadi saya ini ya. Coba saya share screen lagi biar ini. Nah, ini adalah dashboard http://dashboard.kemdikbud.id untuk mendapatkan kartu login kepala sekolah dan guru-guru, sehingga Bapak Ibu bisa membagikan mulai sekarang kalau Bapak Ibu masih di sekolah bisa membagikan, kemudian di-share di grup sekolahnya untuk memastikan guru-guru itu bisa mengikuti pelaksanaan survei lingkungan belajar pada hari Senin gelombang 1, kemudian gelombang 2 di hari Rabu dan Kamis, tergantung pelaksanaan ANBK sekolah ibu bapak masing-masing. Itu nanti setelah mendapatkan kartu login seperti yang di samping ini, Bapak Ibu loginnya di sini di survei lingkungan belajar.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ini, dan website ini dibukanya nanti hari Senin. Gitu, hari Senin sesuai dengan tenggat waktu pelaksanaan ANBK di masing-masing sekolah. Gitu. Kalaupun misalkan ternyata sekolah A itu gelombang 2, nah mengisi di gelombang 1, apakah bisa? Selama websitenya dibuka ya silahkan saja Bapak Ibu gitu. Jadi kondisinya nanti menyesuaikan dengan websitenya. Kalaupun ternyata posisi nanti website sepengetahuan saya awal itu sesuai dengan gelombang masing-masing, cuman rentan waktunya itu sesuai rentan waktu pelaksanaan ANBK. Kemudian chat lagi yang mana ya tadi? Yang dari SMK Flora. Flora, untuk guru induknya sekolah lain apakah tetap harus mengisi kok? Iya, untuk sekolah guru guru yang induknya di sekolah lain apakah tetap harus di sekolah kita? Selama guru tersebut terdaftar di sekolah Flora, maka dia wajib mengisi juga, Bu. Yang penting intinya guru itu ada pada Dapodik masing-masing sekolah. Gitu. Karena kartu login-nya itu sudah tercetak di dalam sistem. Gitu. Jadi tinggal mengisi saja. Tapi kalaupun misalkan ternyata guru itu tidak terdapat pada kartu login di sekolah Flora, maka tidak perlu diikutkan gitu. Kemudian proktor sekolah berkoordinasi dengan operator Dapodik, kunci login ANBK ada di sana. Betul, karena ini jangan sampai
jangan sampai apa ya, kadang ada ego antara operator dapodik dan operator proktor gitu, karena posisi yang berbeda sehingga memang perlu kita kita apa namanya tengahi lah Bapak Ibu. Jadi kalaupun misalkan operator dapodik yang mempunyai akun SSO, tolong operator dapodik print out kan, kemudian nanti diinformasikan ke teman-teman proktor gitu, berkolaborasi lah gitu, jangan sampai menjadi oposisi gitu, karena kebanyakan di daerah itu operator dapodik dan operator ANBK berbeda gitu. Karena menyangkut dengan itu bukan tugas saya ini, tugas kamu proktor, ya selesaikanlah proktor. Nah, kadang ada seperti itu gitu. Jadi mohon Bapak Ibu juga bisa dapat memfasilitasi itu gitu, menengahi itu. Berarti tidak perlu mengikuti SLB, betul Bu, kalau tidak mengajar lagi tidak perlu karena posisinya sudah tidak mengajar. Kemudian saya mau tanya untuk posisi survei lingkungan belajar oleh Kesek dan Guru, apakah jadwalnya sama dengan pelaksanaan BK peserta didik? Ya sama Pak, Bu, posisinya pelaksanaannya sama dengan ANBK sehingga tidak ada jadwal lain gitu. Rentannya rentang sama, gelombang 1, gelombang 2, jadi waktunya sama. Hanya saja jamnya yang berbeda. Jamnya itu lebih fleksibel gitu. Buat survei lingkungan belajar, Kepsek dan guru jamnya lebih fleksibel sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu melaksanakan soal itu. Kemudian intinya kepala sekolah mengisi di sela-sela gelombang 1 atau 2 pelaksanaan ANBK, betul Pak. Gitu, di hari gelombang 1 itu hari Senin dan Selasa, bisa hari Seninnya mengisi atau Selasanya, kemudian gelombang 2 itu Rabu dan Kamis bisa mengisi Rabu atau Kamisnya gitu, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu ANBK pelaksanaannya. Oke, nanti di-share melalui Pak Wawan ya, Pak Wawan untuk materinya. Siap. Gitu. Kemudian untuk PKBM menginduk di sekolah formal, apakah gurunya ikut SLB juga di atas sekolah token? Jadi untuk sekolah yang menumpang, kalau survei lingkungan belajar ini masing-masing. Untuk PKBM nanti ada lagi Bapak Ibu gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan orang yang menumpang gitu. Jadi kita untuk survei lingkungan belajar ini khusus untuk survei lembaganya masing-masing dan gurunya masing-masing di sekolah itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot untuk memikirkan sekolah yang menumpang, karena sekolah menumpang itu sudah punya akun user masing-masing sesuai dengan dapodiknya masing-masing. Jadi tidak perlu kita sesuaikan, yang mungkin harus kita sesuaikan ada pelaksanaan ANBK-nya saja. Survei dijelaskan 9 sampai 19 kalau sesi 1 pelaksanaan 9-11 dengan seksi waktu ANBK. Ini untuk apa namanya? Untuk survei dijelaskan 9 sampai 19 kalau sesi 1 pelaksanaan 9. Ini untuk ANBK-nya. Kalau untuk guru dan tenaga apa namanya? Kepala sekolah ini berbeda. Betul, intinya harus harmonis. Untuk juknis pembiayaan sebagai panduan tolong dijabarkan Pak sebab konsekuensi proktor. Untuk pembiayaan mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman MKKS untuk penyamarataan, tapi sejauh ini dari provinsi tidak dapat memberikan besarannya, cuman acuannya pada ANBK tahun lalu karena proktor dan teknisinya sama. Untuk jadwal silang ANBK itu mungkin nanti dari MKKS dengan KCD yang menentukan. Khusus pembiayaan tidak ada, tapi boleh di BOS
atau BOP sesuai dengan UNBK. Kalau untuk tambah rezeki proker kondisi ya alhamdulillah ya, mangga itu mah dikondisikan sesuai dengan kebijakan kepala sekolah dan apa MKKS ya nanti. Tuh, waktu fleksibel memang tapi perhatian jadwal lampiran jadwal di atas. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ada lagi yang bisa Biasanya ditanya? Pak Henry Ya, mangga. Enggak, payung. Payung dari SMK Bina Karya Mandiri 2, Pak. Mangga langsung payung. Pak Bekasi. Izin, Pak Wawan. Siap. Mangga. Tadi untuk jadwal ya, jadwal untuk kepala sekolah dan guru tadi kan tidak bersamaan dengan jadwal sisa. Jadi waktunya fleksibel ya. Saya ingin tanya Pak, fleksibel arti kata itu apakah panjang atau apabila sudah masuk kemudian harus menyelesaikan? Tiba-tiba misalkan lagi mengerjakan tiba-tiba Ada tamu ya Pak ya? Keluar atau apa. Nah, apakah nanti dia mengulang dari awal lagi atau bisa melanjutkan gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, untuk guru tadi kan Bapak jelaskan bahwa kalau guru dia terdaftar di lebih dari satu sekolah di Dapodiknya, dia kan harus mengerjakan juga. Nah, kalau seandainya pelaksanaan sekolahnya itu bersamaan ya, untuk ininya, apakah guru itu boleh mengerjakan malamnya atau kapan saja, dan juga sama pertanyaan seperti tadi, apakah waktunya itu fleksibel atau setelah masuk ditentukan harus menyelesaikan. Begitu Pak Henry, makasih. Ya, sejauh ini saya langsung jawab ya Pak Wawan, izin. Langsung langsung. Sejauh ini untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar itu ketika Bapak Ibu sudah masuk dan sudah memasukkan token itu, maka Bapak Ibu harus menyelesaikan gitu. Jadi harus menyelesaikan sehingga tidak bisa dijeda terlebih dahulu. Nah, jadi intinya ketika masuk token maka itu harus diselesaikan. Kemudian untuk yang nomor 2 tadi sempat keputus Pak, bisa diulangi mungkin Pak? Ya, yang seperti saya bilang tadi, ya. Pak, kalau seandainya terputus, kemudian pada saat kita mengulang itu apakah dari nol lagi atau mungkin yang sudah dikerjakan sudah tersimpan gitu, Pak? Oh, ya kalau untuk itu sudah tersimpan Pak, sama seperti UNBK, seperti ANBK. Jadi ketika Bapak mengisi di tengah jalan, misalkan sudah mengisi 10 soal, nah kemudian tiba-tiba listrik mati, katakanlah seperti itu, atau internetnya down. Nah, maka dia nanti Bapak Ibu akan login kembali dengan token yang sama mungkin. Kemudian akan melanjutkan soal yang setelah tadi terakhir Bapak isi. Oh, ya. Berarti waktunya tidak dipatok seperti AN, Pak ya? Jadi artinya kan waktunya sampai selesai kan? Ya, itu kan ditetapkan waktunya jam sekian sampai jam sekian. Kalau untuk survei tidak ya? Kemungkinan seperti itu karena posisi kemarin itu belum ada informasi apakah akan di waktu atau tidak, karena mengingat jumlah soal yang banyak. Itu untuk guru ya, khususnya untuk guru. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, pertanyaan tadi itu guru yang terdaftar di lebih dari satu sekolah ya kan mereka harus mengerjakan. Nah, kalau pelaksanaan AN-nya serentak itu sekolah yang sama itu bagaimana nanti teknisnya? Untuk guru itu tergantung dengan posisi gelombangnya, Pak. Ya, maksudnya bersamaan, Pak. Seandainya bersamaan nih, sekolah A dengan B-nya bersamaan. Bersamaan ya bisa hari pertama, bisa hari kedua, Pak. Dan bisa salah satunya siang, ya, berarti dia harus... Ya, salah satunya aja gitu. Salah satunya aja. Kalaupun mau rencananya dalam satu hari ya silahkan saja sih. Selama gurunya sanggup untuk melaksanakan satu hari ya nggak masalah sih Pak. Ya, terima kasih Pak Henry. Silakan Bapak Ibu, ada lagi. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi tadi, ketika misalnya guru itu ngajar di beberapa tempat, guru itu selama di tempat tersebut guru tersebut terdaftar di Dapodik, baik induk maupun bukan, berarti guru tersebut wajib melaksanakan survei lingkungan belajar. Tinggal bagaimana guru itu memanage waktunya saja, gitu. Ya, betul Pak. Iya. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain sebelum kita tutup? Sudah cukup mungkinnya, alhamdulillah sudah sangat-sangat jelas sekali tadi pemaparan
pertanyaan di chat room maupun yang langsung sudah dijawab oleh Pak Henry. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan buat kita, membawa lebih pencerahan lagi buat kita semuanya. Amin. Intinya bahwa AMBK ini tidak hanya melulu untuk siswa, tapi guru dan kepala sekolah pun itu wajib melaksanakan SLB, survei lingkungan belajar. Terus tadi digarisbawahi bahwa yang pengen dipotret oleh pusat itu adalah sekolahnya, bukan gurunya, sehingga guru ngajar di mana-mana pun ya wajib melaksanakan SLB ini. Mungkin itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan cukup puas nanti untuk untuk materinya. Mungkin Pak Henry share lewat saya, nanti saya share ke teman-teman semuanya. Untuk jadwal pengawas silang, silakan mungkin tinggal koordinasi dengan rayonnya masing-masing. Terus untuk besaran transport, mungkin digarisbawahi ya, kalau untuk teknisi dan dokter itu kan honor, kalau untuk guru itu kan transport deh. Itu nanti silakan juga untuk keseragaman berkoordinasi dengan rayonnya masing-masing, termasuk juga untuk pelaksanaannya. Mungkin itu teman-teman sekalian, pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan singkat. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Henry, Bapak Pengawas, Bapak Herudin, Bapak Haji Mumu. Terima kasih teman-teman semuanya, dan juga Sami Pak. Bapak KCD kita yang mungkin beliau juga ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Kita tutup acara ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Lebih kurang mohon maaf. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.